Tolong diingatkan teman-temannya ya. Masa online aja terlambat.
Oke, sudah masuk ya semua, hampir semua. Kita mulai ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suara terdengar? Terdengar Ibu. Oke, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pagi ini saya izin menggunakan jam kosongnya gitu, tambahan kuliah hidrologi ya, karena sebetulnya kuliah hidrologi masih ada satu materi lagi, materi, materi terakhir dari saya. Jadi minggu depan itu kita bisa ke UTS, jadi pada saat masuk nanti langsung ke UTS ya. Dan mudah-mudahan tidak mengganggu perkuliahan setelahnya. Jadi ini saya nggak akan lama ya, karena materi ini juga tidak terlalu banyak. Oke, tolong nyalakan kameranya. Saya ingin tahu dulu apakah semuanya dalam posisi siap menyimak materi atau tidak. Silakan dinyalakan kameranya. Tolong apa namanya, PJ-nya tolong di screenshot kehadirannya dulu. Ya, silakan di screenshot dulu siapa PJ-nya. PJ-nya siapa? Sepertinya PJ-nya belum hadir, Ibu. Ada aja kalau gitu. Tolong di screenshotkan kehadiran. Siapa nih yang mau ini kirim di dia di WhatsApp. Siapa yang mau ini? Boleh Ibu, saya aja. Ya, 1, 2, 3. Sudah. sudah. Oke, oke. Ini sebagian kita masih di rumah ya. Jadi, masing-masing. Kita mulai aja materinya. Materi terakhir kan kemarin terakhir kita bahas intensitas hujan ya. Saya belum ngecek sih tugasnya sudah itu apa enggak. Kira-kira saya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan intensitas hujan yang materi kemarin? Saya mau tanyakan nggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti saya anggap sudah paham ya. Oke, selanjutnya materi yang akan saya bahas yaitu terkait dengan metode rasional. Metode rasional ini salah satu metode untuk perhitungan debit banjir rencana. Ya, jadi ini adalah untuk perhitungan debit banjir rencana gitu ya. Nah, debit banjir rencana ini sebetulnya untuk menghitung debit banjir rencana itu ada banyak metodenya. Salah satunya adalah metode rasional. Nanti metode yang lain itu akan disampaikan oleh Pak Diki ya, Pak UTS. Jadi kalau kita kemarin kita sudah bahas tentang hujan gitu ya. Hujan, kemudian ada hujan rancangan, hujan 5 tahun, 10 tahun, dan yang dilakukan di tahapan analisis frekuensi gitu ya. Frekuensi, kemudian kalian juga belajar hujan efektif, kemudian ada distribusi hujan jam-jaman, kemudian belajar intensitas hujan ya. Ini kan baru sebatas hujan saja. Ketika kita mau menganalisis banjir, kita mau menganalisis merencanakan saluran drainase, yang kita butuhkan adalah debit ya.
di periode ulangnya, misalnya Q25, Q5 gitu. Jadi hujan ini bagaimana caranya itu menjadi debit seperti itu. Nah, nanti kita akan eh, bahas bagaimana metodenya. Nah, kalau menurut SNI, untuk menghitung debit banjir rencana ini, ya, untuk menghitung debit banjir rencana ini, itu kita tergantung dari data, ya, tergantung dari ketersediaan data. Bisa dari data debit, ya, bisa dari data debit maksimum sungai sesaat, atau data hidrograf banjir jika ada, atau terakhir ini dari data hujan, gitu. Jadi data hujan nanti ke sini, gitu ya. Nah, jadi yang kemarin kita bahas itu adalah bagian ini, ya, bagian yang di sebelah sini, gitu, berdasarkan data hujan. Nah, kalau kita punya data debit di lapangan, itu kita bisa lakukan analisisnya langsung dilakukan analisis frekuensi. Tapi analisis frekuensi ini ada syaratnya, yaitu datanya harus lebih dari 20 tahun. Nah, jika tidak, kalau datanya kurang dari 10 tahun, ada tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu, ya. Tapi untuk yang kemarin kita lakukan data hujan dalam minimal 10 tahun, itu sebetulnya memang minimalnya 20 tahun. Tapi karena keterbatasan data, kita langsung lakukan analisis frekuensi, gitu ya. Tapi nanti kalau pada saat kalian bekerja dari apa nanti dari ownernya, misalnya dari pihak PU-nya menghendaki datanya minimal 20 tahun, ya berarti kalian harus mencari datanya sampai minimal 20 tahun. Jadi semakin banyak datanya itu sebetulnya semakin baik. Nah, ini jadi analisis frekuensi yang kemarin kalian lakukan untuk menghitung hujan di sana, itu bisa juga dilakukan untuk analis untuk data debit, ya, kalau kita punya data debitnya. Tapi permasalahannya adalah data ini tuh sulit di lapangan. Ya, data debit ini lebih sulit diperoleh di lapangan dibandingkan dengan data namanya data hujan, gitu. Makanya ini jarang digunakan kecuali memang datanya lengkap dan valid, gitu ya, kita bisa lakukan dari analisis data debit. Kemudian dari dilakukan analisis frekuensi, outputnya ada debit banjir rencana. Nah, sekarang kita lihat yang data hujan. Data hujan itu kemarin ada data hujan apa namanya harian stasiun, ya. Ini yang data hujan stasiun. Data hujan stasiun ini dalam satu das itu biasanya ada beberapa stasiun hujan. Makanya ada tahapan namanya data hujan rata-rata harian di das atau hujan kawasan atau hujan das. Kemudian dari hujan kawasan ini diurutkan hujan harian maksimum tiap tahunnya, dilakukan analisis frekuensi, dihitung hujan rencananya, kemudian dilakukan distribusi hujan jam-jaman, dan dihitung hujan efektifnya. Ini sudah sampai minggu kemarin, ya, hujan efektif. Nah, kita berhenti di sini nih, untuk kita belum bisa langsung ke debit banjir rencana. Jadi kalau untuk yang tahapan ini, ini saya baru sampai ke hujan efektif. Nanti setelah UTS akan dilanjutkan oleh Pak Diki untuk menggabungkan hujan efektif ini nanti dikalikan dengan hidrograf banjir, itu nanti dikalikan dengan hidrograf satuan sintetis, itu nanti akan menghasilkan hidrograf banjir. Jadi nanti Pak Diki akan melakukan ini analisis empiris, menentukan hidrograf satuan aktual, hidrograf satuan sintetis, baru nanti digabungkan antara hasil perhitungan hujan efektif ini dengan hidrograf satuan sintetis, sehingga nanti dapatlah hidrograf banjir. Bedanya hidrograf banjir dengan debit banjir rencana itu, kalau debit banjir rencana ini biasanya nilainya dalam puncaknya saja. Jadi Q25 misalnya, Q50, Q100. Jadi hanya ada satu nilai debit puncak, gitu ya. Jadi hanya kayak hujan rancangan hanya ada satu nilai hujan rancangan. Nah, kalau hidrograf banjir itu nanti bentuknya adalah dalam bentuk hidrograf,
gitu, seperti itu. Jadi di hidrograf ini itu ada data hujannya gitu ya. Ini data hujannya, kemudian nanti dikalikan dengan hidrograf satuan akan menghasilkan hidrograf banjir. Nah, kemudian minggu kemarin kita bahas intensitas hujan. Nah, intensitas hujan ini dibentuknya dari data hujan otomatis. Biasanya data hujan menitan. Ya, kalau untuk membentuk persamaan intensitas hujan itu dibuatnya dari data hujan menitan. Yang kemarin metodenya ada banyak, itu ada metode apa? Ada Mononobe, ada yang Sherman, Ishiguro gitu ya, Talbot gitu. Itu analisis intensitas hujan. Kemudian ada analisis waktu konsentrasi, baru masuk ke analisis rasional. Nah, metode rasional inilah nanti akan menghasilkan debit banjir rencana. Oke, jadi nanti akan kita lakukan adalah setelah intensitas hujan adalah ini. Ya, paham ya? Suara saya masih jelas? Bisa di ini? Masih, Bu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan ya. Dan kalau suara saya hilang, tolong kalau berhenti berarti suaranya hilang, tolong diingatkan ya. Oke, selanjutnya adalah ini sama sebetulnya ya. Ini perhitungan debit banjir rencana ini bisa berdasarkan hubungan hujan limpasan. Nah, ini yang kita lakukan dari data hujan. Kemudian bisa juga dari analisis frekuensi data debit. Untuk yang hubungan hujan limpasan ini nanti yang akan menghasilkan Ki puncak, hidrograf maupun unit hidrograf. Nanti ya Ki puncak salah satunya adalah rumus rasional. Kemudian nanti ada juga rasional FTS, aktual dan unit hidrograf aktual dan sintetik, dan penelusuran banjir. Nah, metode rasional ini ada beberapa asumsi ya. Ini banyak digunakan untuk perencanaan drainase biasanya. Untuk das-das yang kecil, catchment areanya tidak terlalu besar. Ini biasanya kita menggunakan metode rasional. Pertama, asumsinya puncak limpasannya terjadi saat seluruh das berkontribusi. Kemudian Ki puncak pada suatu titik merupakan fungsi dari intensitas hujan rata-rata dari hujan badai yang mempunyai durasi sama dengan waktu konsentrasi. Jadi nanti yang mempengaruhi adalah PC. Intensitas hujan seragam di seluruh daerah dan tetap terhadap waktu. Frekuensi banjir itu sama dengan frekuensi hujan. Kemudian asumsi asumsi ini sesungguhnya kurang tepat untuk daerah luas air di mana respon yang sesungguhnya sangat bervariasi dari suatu kejadian hujan dengan kejadian hujan lainnya akibat pengaruh kondisi kelengasan tanah. Nah, jadi kemarin kan kalian sudah buat tuh ini ada lengkung IDF ya. Lengkung IDF itu grafik hubungan antara waktu antara T dengan intensitas hujan ya. Mau pakai metodenya, mau pakai metode Mononobe, Talbot, Sherman, Ishiguro gitu ya. Ini kita buat lengkung IDF-nya. Kemudian nanti kalian juga harus menganalisis data dan parameter berupa luas, koefisien limpasan, dan juga waktu konsentrasi. Nah, ini nanti akan menghasilkan Ki puncak, ya, debit puncak. Nah, hidrograf metode rasional ini kalau berdasarkan bentuknya ada 3, nanti ada yang berbentuk segitiga. Ini jika waktu konsentrasinya sama dengan durasi hujan. Durasi hujan sama dengan waktu konsentrasi. Kemudian jika durasi hujannya lebih besar dari waktu konsentrasi, maka hidrograf metode rasionalnya ini adalah berbentuk trapesium. Kalau kebalikannya, kalau TR-nya kurang dari PC, maka dia trapesium, tapi dia di bawah dari segitiga itu. Ya, seperti itu. Ini ada beberapa keterbatasan dari metode rasional. Pertama, semua faktor kehilangan air, baik itu infiltrasi, tampungan cekungan, evapotranspirasi itu dicakup oleh koefisien limpasan C. Jadi nanti ada parameter dalam metode nasional itu adalah koefisien limpasan C, di mana koefisien limpasan ini dipengaruhi oleh tata guna lahan, ya, tata guna lahan.
Nah, kalau di tahap sebelumnya itu tuh ada yang mirip dengan hujan efektif. Kalau hujan efektif kemarin kita pakai metodenya pakai SCFCN ya untuk menghitung efektif. Pakainya SCS salah satunya itu ada SCFCN. Nah, kalau di rasional itu kita mengenalnya adalah koefisien limpasan C. Nah, ini tuh sebetulnya sama dengan CN ini gitu. Hanya besarannya berbeda. Kalau CN ini kan dia 50-an ya sampai 90-an gitu kan. Ininya sampai 100 malah mungkin ya besaran angkanya. Nah, kalau ini nanti antara 0 sekian maksimalnya itu di 1 paling besarnya. Tapi fungsinya sama, yaitu untuk menghitung kehilangan air. Karena kalau di apa namanya? Kalau di apa namanya? Siklus hidrologi gitu ya, kita bicara hujan, itu kan ada hujan itu ada yang terinfiltrasi, ada yang menjadi oh. Nah, untuk menghitung ini kan hilang ya, yang terinfiltrasi itu dianggap hilang. Nah, untuk menghitung ini kalau di rasional itu di ini kan di apa namanya di, diasumsikan di diganti dengan nilai C. Nah, nilai C ini dianggap tetap pada suatu das, kemudian bias yang terjadi karena pemilihan koefisien C, ya. Ini karena nilai C ini range-nya cukup lebar, jadi ketika menentukan nilai C-nya, ya setiap orang itu bisa berbeda gitu, selama masih berada dalam range tersebut gitu. Kemudian kesulitan untuk menentukan besarnya waktu konsentrasi, nilai TC pada suatu nilai TC pada suatu das itu tidak selalu tetap pada kondisi hujan dan limpasan yang berbeda. Nah, metode ini mengasumsikan hujan tetap dan merata di seluruh wilayah. Kemudian frekuensi hujan sama dengan frekuensi banjir. Itu asumsi itu adalah kurang benar, khususnya untuk daerah yang sangat lolos air, untuk daerah yang resapannya besar. Batasan luasan maksimum di mana metode nasional ini bisa digunakan bervariasi dari satu negara dengan negara lain. Nah, persamaan umum rasional ini adalah Q sama dengan 0,278 K kali C kali I kali A. Betulnya rumus dasarnya sekali itu adalah Q debit itu sama dengan koefisien limpasan dikalikan intensitas hujan dikalikan dengan luasan. Ada K di sini bisa ditambahkan, tapi K ini dia adalah koefisien koreksi untuk metode rasional yang dimodifikasi nilai dan 1 untuk metode rasional biasa. Jadi karena kita metode rasional yang digunakan metode rasional biasa, artinya koefisien limpasan gabungan nantinya itu berarti K-nya 1, sehingga Q-nya cukup kita tulis Q sama dengan C kali I kali A. Kenapa di sini ada 0,278? Ini adalah faktor pengkonversi satuan sebetulnya yang 0,278 itu. Dari mana? Kita lihat satuan intensitas hujan, di sini satuannya apa? Halo? Halo? Halo, halo? Satuan intensitas hujan apa? Milimeter per jam, Bu. Milimeter per jam. Oke. Milimeter per jam. Berarti ini milimeter per jam. Nah, satuan luas das itu biasanya dalam satuan apa? Kilometer persegi. Kilometer persegi. Nah, sementara satuan debit itu satuannya apa? Ini ya. Meter kubik per second. Nah, ini satuannya meter kubik per detik. C tidak ada satuan ya, C itu tidak ada satuannya. Ini tuh milimeter per jam. Kemudian ini kilometer persegi. Nah, berarti ini satuannya sama nggak? Milimeter per jam dengan kilometer persegi? Tidak kan?
Sementara kita mau satuannya dalam meter kubik per detik, gitu ya. Nah, berarti kita harus konversikan satuannya milimeter, kalau kita jadikan meter, jadi dibagaimanakan? Milimeter ke meter, Kali sejuta. milimeter ke meter, dari mili ke meter. Oh, 1000 kali 1000. Dikali apa dibagi? Ya dibagi. Di 10 pangkat min 3, gitu ya. Kalau jam ke detik, 360. jam ke detik, 3600, Bu. 3.600. Kalau kilometer persegi ke meter persegi, bukan meter, ini 1 saja. juta, Bu. 1 juta, 10 pangkat 6 meter, gitu ya. Nah, sekarang coba dihitung. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 6. Terus dibagi 3.600. Ini kan meter persegi ya. Ini kan udah meter meter kali meter persegi menjadi meter kubik. Ini detik ya, sorry, ini detik, detik. Berapa? Coba 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 6 dibagi 3.600. 0,278. 0,278. Nah, makanya di sini muncullah koefisien 0,278. Jadi, kalau kalian menggunakan satuan luasnya dalam kilometer, intensitasnya milimeter per jam, baru rumusnya bisa kita gunakan yang ini. 0,278 C kali I kali A. Tapi kalau misalnya satuan luasnya dalam hektar atau meter, berarti tidak bisa otomatis pakai ini. Harus kita konversi dulu. Mau dikonversi luasnya ke kilometer persegi atau kita ganti satuannya, koefisiennya, gitu. Ya, kalau misalnya luasnya saya mau dalam hektar, berarti satuannya koefisiennya jadi berapa? Kalau mau dalam hektar luasnya, hektar kita konversi ke meter persegi, berarti berapa? 0,00278. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu ya, ini ya prinsipnya ya. Jadi jangan sampai ter apa namanya tuh terkecoh dengan koefisien ini gitu, tanpa kalian lihat satuannya, gitu ya. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, nah, kemudian di kemarin kita menghitung intensitas hujan. Intensitas hujan itu identik dengan waktu konsentrasi. Kalau kemarin kalian menghitung persamaan intensitas hujan yang berdasarkan Talbot, Ishiguro, Mononobe, itu adalah persamaannya. Misalnya yang I sama dengan A per T plus C. Nah, plus B gitu ya. T-nya ini ketika kita mau menghitung debit rasional, T ini adalah sama dengan TC gitu. Tapi ketika kemarin kalian T-nya itu karena tujuannya mau membuat kurva IDF, berarti T-nya kalian buat ya sesuai dengan asumsi kalian, misalnya per interval 5 menit gitu, per interval 10 menit gitu, kayaknya ini ya. Kayaknya ya bisa berapa aja, tapi ketika nanti kita menghitung untuk intensitas hujan untuk rumus rasional, T ini sama dengan TC. Nah, bagaimana kita menghitung TC? TC itu apa? TC itu adalah waktu yang diperlukan oleh limpasan hujan untuk mengalir dari daerah yang paling jauh sampai ke lokasi yang ditinjau. Jadi, kalau misalnya kita punya eh, daerah satu das gitu ya, misalnya ini ada satu kawasan gitu ya,
kita kalau rasional biasanya bicaranya kecil gitu ya, kawasannya kecil. Nah, kemudian ini ada saluran drainasenya gitu, ini saluran drainase. Nah, waktu TC itu adalah waktu yang diperlukan dari titik terjauh, misalnya titik terjauhnya ini sampai ke, misalnya ini ada outletnya di sini, sampai ke outlet, itu adalah TC. Karena asumsinya hujan hujan tuh turun di kawasan ini ya. Paling jauhnya di mana? Paling jauhnya di sini. Jadi di air hujan tuh udah diasumsikan dia tuh ada waktu dulu ngalir ke masuk dulu ke saluran ya. Dari saluran nanti ngalir di saluran nanti baru masuk ke outlet. Nah, waktu yang diperlukan dari awal titik terjauh sampai ke outlet itu adalah PC atau waktu konsentrasi. Kemudian untuk rumusnya. Untuk menghitung waktu konsentrasi ada yang berdasarkan rumus Kirchhoff, di mana Kirchhoff ini menuliskan bahwa TC itu sama dengan 0,0195 kali L pangkat 0,77 kali S pangkat min 0,385. Ini menurut Kirchhoff. Dengan L-nya adalah panjang lereng dalam, S-nya adalah kemiringan lereng. Artinya panjang di di lahan dengan di kemiringan lahannya. Kemudian ada lagi yang menggunakan persamaan waktu konsentrasi ini membagi dua menjadi TC sama dengan T1 ditambah T2. T1 yaitu 2/3 T1 itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk hujan tuh dari titik paling jauh sampai dengan ke saluran. Waktu mencapai awal saluran dari titik terjauh. Jadi kalau saya gambarkan lagi yang tadi, misalnya ya, ini salurannya gitu. Ini outletnya. Nah, waktu yang dibutuhkan dari titik terjauh ke awal saluran ini adalah T1. Jadi T1 itu adalah 2/3 kali 3,28 kali L0 kali ND per akar IS pangkat 0,167. Di mana L0-nya itu adalah panjang titik terjauh itu, jarak titik terjauh ke fasilitas drainase. ND-nya ini adalah koefisien hambatan di lahan, tergantung dari ini tutupan lahannya, gitu ya. Kemudian I-nya adalah kemiringan lahannya. IS di sini adalah kemiringan lahan. Jadi T1 ini adalah komponen untuk menghitung waktu aliran dari mulai titik terjauh sampai ke awal drainase. Ya. Kemudian T2 ini adalah waktu yang diperlukan dari mulai titik awal drainase sampai ke outlet. Jadi kita bicaranya di saluran. Nah, jadi kalau di saluran berarti kita bicaranya kecepatan di saluran. Kecepatan rumusnya apa? Rumus kecepatan aliran, rumus dasarnya. Ya, kecepatan rumusnya apa? Kalau di fisika I sama dengan apa? Kecepatan? Jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Berarti kalau kita mau mencari waktunya, Kecepatan dikali jarak dibagi kecepatan. jarak dibagi kecepatan. Makanya muncullah persamaannya ini. Jadi T2 itu adalah jarak dibagi kecepatan. Kenapa ada 60 kira-kira? Kenapa tiba-tiba ada 60? Dari detik ke menit. Ya, konversi dari detik ke menit gitu. Ya, sampai sini jelas? Oke, kemudian ada lagi satu lagi, ini ada koefisien angka kekasaran permukaan lahan N. N di sini sama dengan ND yang di rumus ya. Notasinya saja yang berbeda karena saya mengambil sumbernya dan sumber yang berbeda, jadi notasinya berbeda. Tapi N di sini adalah ND yang dimaksud.
Jadi ini tergantung dari tutupan lahannya. Misalnya untuk yang kedap air ini 0,62, timbunan tanah 0,1, yang ini 0,2 gitu ya, padang rumput 0,4, tanah gundul 0,6, hutan 0,8 gitu. Ya, jadi nanti ini ada koefisiennya tinggal digunakan. Nah, kemudian tadi waktu konsentrasinya udah, sekarang intensitas hujan. Intensitas hujan, kemarin metodenya ada apa saja? Tadi saya sudah sebutkan. Metode untuk menghitung intensitas hujan. Ada Talbot, Ishiguro, Sherman, sama Mononobe. Ada Ishiguro, Sherman. Yang mana yang paling sulit menurut kalian? Mana yang paling sulit menurut kalian? Coba Raffi, Raffi Ikmaluddin. Ada nggak Raffi? Raffi, Ada nyalakan Ibu. kamu. Oke, Raffi. Menurut Raffi yang paling sulit yang mana Raffi? Tidak ada yang sulit. Kayaknya nggak ada deh Bu. Yang paling mudah yang mana? Sama aja sih Bu. Semua. Udah. Oke, saya nggak tahu. Raffi eh, udah coba apa belum keempat-empatnya ini? Udah nyoba belum? Kemarin tugasnya tuh disuruh bikin semua apa salah satu aja sih? Ada kan tugas ini ya? Untuk tugas individu itu semuanya, Bu. Semuanya. Terkecuali Mononobe. Oke. Nah, kecuali Mononobe berarti Tabut, Ishiguro, sama Sherman sudah nyoba ya. Mononobe ini ya. Nanti akan kita gunakan. Jadi nanti kalau Talbot itu nanti kan keluarannya persamaan ya, Talbot isi guru Sherman sebetulnya keluarnya adalah persamaan gitu ya. Kita sebenarnya hanya mencari nilai koefisiennya gitu ya. Nanti keluarnya persamaan ini. Jadi nanti ditulisnya itu dalam bentuk persamaan. Nah, Mononobe ini kenapa kemarin saya skip dulu? Karena kita butuhnya itu tuh butuh data hujan harian. Ya, rumusnya mononobe itu sama dengan I sama dengan, coba yang mononobe, eh, khotimah. Yang khotimah, khotimah ada. Hadir, Bu. Ya, rumus intensitas hujan apa khotimah? Yang mononobe? Boleh buka PPT-nya dulu nggak, Bu? Boleh. Sebentar. Rumusnya itu tuh I sama dengan intensitas sama dengan R24 dibagi 24 dikali Hmm. tutup buka Hmm. buka kurung 24 per T kurung tutup pangkat 2 per 3. Ya. Nah, ini adalah rumus intensitas hujan. Kalau di ini di apa namanya tuh R24 di sini adalah hujan rancangan periode ulangnya gitu ya. Ini R24 ini adalah hujan rancangan periode ulangnya 24. Yang ini koefisien ya. Kemudian T-nya di sini kalau di rasional itu sama dengan TC gitu. Nah, sebetulnya bisa kita membuat membuat kurva IDF-nya sama seperti yang buat si guru Sherman, cuma nilai R yang digunakan itu adalah harus nilai hujan hariannya gitu. Ya. Nah, eh, itu intensitas hujan. Kemudian berikutnya adalah koefisien C.
nilai koefisien C atau koefisien limpasan ini kalian bisa gunakan di bisa tabel apa namanya tuh gunakan tabelnya tuh ya. Misalnya untuk kawasan kota nilai C-nya 0,7 sampai 0,95 gitu. Untuk jalan 0,7 sampai 0,95, kalau beton 0,8 sampai 0,95 gitu. Nah, itu silakan digunakan. Nah, kita tahu kalau di dalam satu kawasan itu nih tidak hanya ada satu jenis tutupan lahan. Ya, bisa jadi di sini misalnya ini ada jalan, ya ini jalan misalnya. Kemudian di sini ada taman gitu bisa jadi ya. Kemudian di sini ada rumah gitu misalnya ya. Ada rumah, kemudian di sini ada lahan terbuka gitu ya. Mau yang taman lah semacam taman gitu mungkin. eh, nah, ini kan nilai C-nya beda-beda ya. Misalnya ini C1, ini C2, ini C3, ini C4 misalnya. Nanti sementara kita mau menghitung debit yang ada di dalam kawasan ini. Nah, untuk menghitung debit yang ada di dalam kawasan ini berarti kita harus mencari C gabungan dulu. Ya, C gabungan. C gabungan ini saya tidak tulis di PowerPoint ya. Jadi nanti tapi tolong disimak ya. C gabungan itu sama dengan sigma CI kali AI dibagi sigma A. Sigma, kalau di contoh ini berarti C1 kali A1 ditambah C2 kali A2 ditambah C3 kali A3 ditambah C4 kali A4 dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 gitu ya. A-nya adalah luasannya. Berarti ini C1 luasannya berapa? C2 luasannya berapa? C3 luasannya berapa? Gitu. Inilah nanti C yang akan digunakan di rumus rasionalnya. Ini saya lupa tidak tertulis di PowerPoint-nya, tapi tolong dicatat ya. Jadi nanti kalian harus cari dulu C gabungannya. Kemudian nah, ini secara garis besar gambaran tahapan perhitungan debit puncak rasional ya. Jadi mulai dari tadi tata guna kalian butuh tata guna lahan, kemudian luas das, kemudian menghitung koefisien C gabungan. Nah, ini yang saya tadi C das atau C gabungan yang tadi saya jelaskan. Kemudian kalian hitung waktu konsentrasi ya. Setelah menghitung waktu konsentrasi baru menghitung intensitas dan dari intensitas inilah kita langsung nanti bisa menghitung Ki rasionalnya. Sekarang kita lihat contoh. Di sini diketahui luas dasnya 450 hektar, ya. Ada luas das A-nya 450 hektar. Kemudian ada koefisien limpasan C1 dengan luas 140, C2 128 dan seterusnya. Kemudian diminta berapa Ki-nya. Jika intensitas hujannya 90 mm per jam. I25 tahunnya adalah berapa? 90 mm per jam. Oke, tahapannya kita apa dulu nih? Kita mau menghitung Ki sama dengan C kali I kali A. Atau kalau mau dalam itu 0,278 C kali I kali A. Tapi A-nya konversi dulu ke kilometer persegi. Oke, apa dulu yang kita cari? Mencari nilai CI gabungan. C gabungan. C gabungannya, oke. Jadi C gabungannya 140, sorry, ini sama aja ya, kali 0,2 ditambah 128. Oke, satuannya kita sepakati dulu mau dalam satuan
eh, apa namanya, hektar atau mau dalam satuan kilometer persegi? Katanya mau apa? Lebih mudah mana? Mau satuan dalam satuan apa? Hello. Kita ke kilometer persegi kan ya, biar mudah kalian. Oke, berarti 140 tuh berapa kilometer persegi? 140 hektar berapa kilometer persegi? 1,4 kilometer persegi. 4, 128, 1,28, 90, 0,9, 42, 0,42, dan 50. 0,5. Oke. Nah, sekarang silakan dihitung nih C gabungannya. Ada yang menghitungkan ya? Total luasnya jadi berapa? Oke. C gabungannya berapa? Kalau sudah dihitung untuk nilai C gabungannya itu menjadi 0,3478. 0,347. Ya, yang 48 ya. So, 0,35 karena koefisiennya kan 2 digit ya. Kita bulatkan 2 digit di belakang koma jadi 0,35 gitu. Kemudian tahap berikutnya kita ngitung apa lagi? Tadi A-nya jadi berapa kilometer persegi luasnya? Luas total, luas dasnya 4,5. 4,5 kilometer persegi. Tadi C-nya 0,35. Kemudian intensitas hujannya di 25 tahunnya tadi berapa? 90. Nah, ini sudah langsung diketahui intensitas hujannya. Ya, berarti kita tidak perlu lagi menghitung pakai rumus Mononobe ataupun rumus lainnya. Gitu. Kecuali di soalnya diketahuinya P25 misalnya 125 mili gitu misalnya. Nah, kalau diketahuinya hujan rancangan, kalian harus hitung dulu intensitas hujannya. Berarti harus menghitung TC-nya dulu gitu. Ya. Jadi bedakan antara I25 dengan P25. Kalau P ini berarti hujan rancangan, kalau I berarti intensitas hujan. Berarti tidak perlu lagi kalian hitung intensitas hujannya dengan menggunakan rumus mana apapun gitu ya. Berarti sekarang kita tinggal hitung Q sama dengan 0,278 kali C kali I kali A. Berapa? 39,406. Satuannya apa? Satuannya apa? Menjadi kilometer, Satuan debit. Meter kubik per second. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Sudah ada? Ya, masih menyimak semua? Masih hadir? Ada yang sambil di jalan? Oke, sekarang satu slide lagi. Ya, satu slide lagi. Ada contoh yang berikutnya. Diketahui gambar seperti berikut. Ya, gambar ada kawasan dengan data luasannya, panjang dan lebarnya. Ini ada dua kawasan gitu ya. Yang pertama, misalnya yang ini ya, ini misalnya yang pertama, gitu. Ukurannya 1.200 kali 1.500. Kemudian ini adalah saluran drainasenya. Bentar, Jadi ini yang pertama misalnya ya. Nah, ini adalah saluran drainasenya. Berarti hujannya masuk ke saluran drainase, titik awal drainasenya ada di sini. Ini potongan melintangnya ya. Ini saluran drainasenya. Kemudian ini ada kemiringan lahannya S01 besarnya 0,025. Kemudian C1-nya ini C1, C2, C3 ini berarti kalau di yang bagian ini ada C3 dan C4 yaitu 0,86. Kemudian C4-nya 0,84. Ya. Nah, kecepatan aliran di saluran diasumsikan sesuai dengan kecepatan izin yaitu 1,5 meter per detik dengan koefisien hambat ND-nya 0,015. Kemudian untuk hujannya diketahui menggunakan persamaan tabot untuk periode ulang 22 tahun dengan data intensitas hujannya sebagai berikut. Silahkan dihitung debit maksimum I rasional berdasarkan data ini. Kita coba untuk yang kondisi yang ini. Oke, pertama, apa yang harus kita lakukan? Mencari luasnya terlebih dahulu, Bu. Cari luasnya dulu. Ya. Kita cari luasnya. Ya. Ini tak ini. Ini benar nggak bisa begitu ya? 0,86 1.200 kali 750. Yang lagi. Oke, coba luasnya berapa berarti? Berarti A3, berarti kalau ini saya sebut ini A, ini B. Bentar ya. Bentar nih. Oke, coba sekarang suaranya udah ada belum? Udah. Coba cari luasan yang A-nya dulu.
berarti ini kalau kita ini luas ya, ini C gabungan intensitas hujan I gitu. Si luasnya luas yang A ini A C. Berarti yang A luasnya berapa? 900.000 meter persegi atau kalau kilometerin menjadi 0,9 kilometer persegi. 0,9. Ini karena kilometer persegi aja ya biar nggak terlalu panjang. Di C-nya ini C3 nanti 0,86. Kalau yang B-nya sama nggak? Sama, Bu. Oke. Nah, sekarang coba C gabungannya berapa? C gabungannya berapa? 0,9 kali 0,86 ditambah 0,9 kali 0,84 bagi 1,8. Berapa C gabungannya? Ya, berapa? Yang itu enggak? Untuk nilai C gabungannya di A dan B itu menjadi 0,85. Di sini. Oke. Kemudian intensitas hujan. Intensitas hujan kalau datanya seperti ini berarti kita harus ngapain dulu? Kalau data hujannya kayak gini. Hmm? Kita ngapain dulu? Kita hitung dulu pakai persamaan tabot. Berarti kita nyari tabot itu kan I sama dengan A per T plus B. Jadi kalian cari dulu A dan B-nya pakai cara yang kemarin. Masih nyimpen file Excel-nya. Kemarin kalian pakai Excel atau manual? Dihitungnya pakai Excel, Bu. Terus ditulis manual. Ya, Excel-nya udah ada kan? Ini materi ini saya sudah share juga harusnya karena tas KSB kan udah ada belum materinya? Udah di download belum? Di web. Harusnya udah ada di web. Nah, sekarang coba saya minta eh, siapa ya? Saya random nih, saya minta Rahma, Rahma Amalia. Rahma hadir. Coba nyalakan kameranya Rahma. Oke, kenapa tidak bisa bersuara Rahma? Oke, coba Rahma share screen Excel yang Rahma kerjakan kemarin. Rahma kan pakai laptop ya. Nanti kan bisa dibuka filenya. Coba semua. Kameranya nggak bisa dinyalakan juga Rahma. Saya pengen tahu Rahma yang mana. Stop nyalakan kameranya. Oke, oke Rahma, coba
Kemarin pakai manual hitungnya. Eh, jadi bisa sekarang hitung dengan data yang itu pakai manual ya. Coba dikerjakan. Datanya yang dari materi yang tadi ya dikerjakan, dapat persamaan A, nilai A dan B-nya berapa. Yang pakai Excel, yuk yang pakai Excel, raise hand. Saya dibantu. Ya, yang pakai Excel, kita nggak ada ini. Kita, cuma Dita aja. Yang lain enggak. Yang lain nyalin punya Dita. Aurel, oke, Rista, Kamaludin. Oke, Rista boleh nyalakan kameranya. Mana Rista? Rista, coba Rista bisa share screen. Rista pakai laptop. Bisa Ibu, tapi sebentar ya Bu. Ya, so. Coba mana Rista? Sama. Sambil yang lain juga coba dikerjakan persamaan A-nya dapat berapa? Ya, waktunya biar bisa cepat selesai. Kita udah bisa share screen, Rista. Oke, oke, ini tabelnya Rizka. Coba sekarang Rizka ganti datanya, eh, pakai data yang di soal. Udah buka belum file yang di? Kalau temannya tolong dibantu. T-nya berapa saja, I-nya berapa gitu. Sok biar Rizka bisa cepat. Sok, ayo, ayo Rizka dibantu Rizkanya. Masa saya nyebutin. Ayo, teman-teman. Teman-teman, Dita, tolong Dita. Ayo Riz, buat yang nilai T-nya dulu. 5, 15, 30, 30. Yang itu, yang ketiga, itu 30. 45, 90, 120, 120 Rizka. 120, 180, sama 360.
intensitasnya. Terus buat yang intensitasnya dari yang pertama yang ya 45, 40, 35, 30, 25, 22, 20, 18. Eh, dapat A-nya berapa? Ini rumusnya benar ya? Rumusnya udah benar kan? Sudah, Ibu. Jadi dapat A-nya, bisa dapat A-nya 7464, koma sekian, B-nya 176. Ya, berarti persamaannya jadi gimana? Sudah coba stop screen. Saya mau lanjutkan hitungannya. Terima kasih, Rizka. Nah, enak kan kalau sudah punya template yang rapi kayak gini, kalian tinggal ganti data, bisa langsung ini, tapi harus hati-hati lihat jumlah datanya ya. Oke, tadi dicatat belum ya yang sebelumnya C gabungannya berapa? Saya hilang lagi kan. Tadi C gabungannya berapa? 0,85, Bu. 6,5. Oke, tadi intensitasnya persamaannya A-nya berapa? Tadi Risa? Berapa Risa? Tadi nanti yang lain tolong dihitung juga ya. Kalau beda dengan yang punya Risa, itu tolong dikoreksi. Yang Dita sama nggak Dita? Dita mengerjakan juga nggak? Iya, Ibu mengerjakan. Sama juga. Sama. Oke, berapa Dita ininya? Eh, A-nya 7464, koma, 464, koma, 904. B-nya B-nya 176,699. berarti intensitasnya sama dengan 7464,4 per 176,699 plus PC. Jadi kita sekarang hitung apa nih? Hitung PC ya. Karena yang diketahuinya ND, berarti kita ngitung TC-nya. TC-nya itu sama dengan T1 ditambah T2. T1-nya, tadi rumusnya apa T1? Yuk agak cepat yuk. Wah, keburu setengah 9 nanti kalian telat kuliah. T1-nya apa tadi rumusnya? Coba dibuka di materinya. Dita apa Dita? Karena yang responnya Dita, jadi saya ke Dita aja biar cepet ya. Yang lainnya pada diem aja, saya panggil-panggil juga. Ya, respon. Oke, Dita, Untuk T1. T1-nya itu 2/3 dikali 3,28 3,2. Sorry. Ya, 3,28 dikali kali. jarak L0. Totalnya berapa? L0-nya 1.200 meter. Hmm? Totalnya 1.200. Oke. Bentar. Kita tulis dulu rumusnya ya. Ya, ya. T1 sama dengan 2/3 kali 3,28 kali 0 kali Kali ND ambil dibagi akar IL I I 0, kecil ya. I I 0 miring ya. Terus pangkat 0,167. semua ini dipangkatin ya. Lupa. Iya. Oke,
Oke, coba dihitung dengan L0-nya tadi 1.200, kemudian apa namanya? Eh, ND-nya 0,015. Berapa T1-nya? Berapa T1-nya? Berapa? IS-nya itu pakai yang S01 ya, 0,0025. Terus ND-nya 0,015 per akar 0,0025 angkat 0,167. Itu ya. Coba tolong dihitungkan. Jadi 3,045. Kan 3,045 menit ya. Itu T1-nya. Sekarang T2-nya. T2 sama dengan L per 60 kali Pi. L-nya berapa? Panjang salurannya 1.500. 1.500 per 60 kali kecepatannya 1,5. Berarti berapa T2-nya? 16,66 Bu. 16,66. 66. Sorry. Nah, sekarang berarti TC-nya jadi berapa? TC itu sama dengan T1 ditambah T2. Berapa? T1-nya tadi 3,045 ditambah 16,66. Jadi TC-nya 19,712. 1,2 menit. Oke. Nah, sekarang berarti kita tinggal hitung intensitasnya. Tadi masukkan ke persamaan tabotnya. I sama dengan tadi A-nya itu berapa tadi? Tolong ulangin lagi. Kita 7 berapa? A-nya itu 7464,904. Hmm. Berapa tadi? 7, 4, 7464,904. B. T plus B Yang atau B atau B plus T itu saya lupa. Sama aja sih. T plus B ya. ya plus B Ibu. T plus B. B-nya berapa? 176,699. Oke, masukkan TC-nya 9. Jadi 38,006. Hasilnya tadi berapa, Dit? Yang mana?
yang 7464,904 per TC ditambah 176,8 0,899. Jadi 38,006. Oh, oke oke. Ini ibunya teh pergi. Kayaknya nge-lag. Oh, iya sih tadi nggak ada suara. Ya, sorry, tadi saya keputus internetnya. Oke, kita lanjutkan ya, sedikit lagi. Tadi sudah dihitung semua, siapa? Kita, I-nya sudah dihitung. Sudah, Ibu. I-nya, I-nya jadi dapat berapa? I-nya menjadi 38,006. 38,006 mm per jam. Oke, nah berarti kita tinggal hitung I-nya sama dengan, tadi C-nya berapa? 0,8 ya? 0,85. Ya. 0,278 kali C-nya 0,8 kali I-nya 38,006 kali A-nya berapa? Kilometer persegi? Awalnya tadi itu. Berapa kilometer persegi luasnya? Yang keseluruhan di yang sebelah kiri itu 1,8, Ibu. 1,8. 1,8. Berarti berapa coba I-nya? 15,214 Bu. 15,214. 214. Nah, jadi kurang lebih seperti itu caranya ya. Nanti hitung-hitungannya kalau ada yang salah hitung, tolong saling mengkoreksi aja ya. Misalnya ada yang salah hitung, tapi prinsip mengerjakannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti tergantung datanya, soalnya kalau kalau soalnya seperti ini berarti tahapannya begini. Tapi kalau soalnya lain ya berarti tahapannya juga mungkin ada yang tidak harus dilakukan. Gitu. Misalnya di soal intensitasnya sudah diketahui intensitas hujannya sekian milimeter per jam gitu misalnya. Nanti kalian nggak usah nih ngelakuin tahapan perhitungan intensitas hujan maupun TC-nya. Kalau misalnya diketahui persamaan Talbotnya saja, misalnya diketahui persamaan Talbotnya ini gitu ya, misalnya di soal 7464, sekian per TC per TC, berarti kalian harus nyari TC-nya gitu. Paham ya? Yang mau ditanyakan nggak? Semuanya. Saya harapannya kalau dengan online ini karena kalian bisa melihat lebih jelas ya layarnya. Kan kalau di kelas kan ada keterbatasan, kalau yang di belakang kadang tidak terlihat gitu ya. Jadi mungkin kurang jelas. Nah, kalau dengan seperti ini harusnya bisa lebih jelas karena kalian kan
bisa lihatnya bisa di Zoom, bisa di ini gitu ya, kemudian lebih fokus gitu karena sendiri gitu. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Jelas nggak? Ya, tidak ada yang menjawab. Tolong dong direspon. Jelas, Ibu. Jelas, Jadi Bu. dijawab ya. Jelas Ibu. Nah, kalau ada yang bertanya tolong dijawab ya. Paling enggak oke Bu, siap Bu. Gitu. Saya tidak merasa dicuekan kalau gitu kalian. Kalau tidak ada yang jawab, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sekarang tolong nanti ya karena kalian harus berangkat ke kampus untuk tugas hari ini. Yang sisi satunya kan tadi baru satu sisi ya yang dikerjakan ya. Nah, sisi satunya tolong dikerjakan ya. Persamaan intensitas hujannya boleh dihitung lagi masing-masing boleh gitu ya sama tabletnya. Gitu. Dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya karena ini tambahan. Dikumpulkannya boleh minggu depan hari Jumat kan kita UTS ya. Hari Jumat kita UTS. Nanti pada saat UTS sudah dikumpulkan dalam bentuk difoto dan di-upload seperti biasa. Oke, gitu ya. Oke, untuk UTS-nya. Nggak ada yang bertanya nih, kisi-kisi UTS. Mau, Bu. Boleh, Oh, Bu. Ya, UTS-nya nanti buka satu lembar A4 ya. Cheat sheet gitulah gitu ya. Kemudian soalnya ya mulai dari semua materi yang saya sampaikan kecuali hujan efektif sama distribusi hujan jam-jaman ya itu tidak keluar di UTS itu. Kemudian berarti dari awal dari hujan kawasan, hujan rancangan, kemudian intensitas hujan sampai dengan terakhir nasional ya. Soalnya itu model yang distribusi yang mana nanti ada di soal gitu ya. Apa perlu saya menyiapkan tabel distribusinya? Kan ada tabel ya. Kalau kalian mau mencari kata itu kan ada tabelnya, ada yang gumbal, ada yang tabel normal per person gitu ya. Nah itu tidak perlu kalian buat tabelnya. Artinya kalian nggak usah tuh bikin tabel yang banyak itu dimasukkan ke cheat sheet-nya. Tidak perlu. Nanti untuk tabelnya akan saya siapkan gitu ya. Kemudian saya nggak tahu soalnya udah bocor apa belum dari kelas sebelumnya, tapi yang jelas akan berbeda ya. Jadi nggak usah nyari-nyari bocoran ya, karena soalnya akan berbeda. Itu mungkin untuk Baik, UTS. Bu. Dan satu lagi, salah satu syarat untuk UTS, bisa ikut UTS itu adalah tugas besarnya dikerjakan sampai dengan distribusi hujan jam-jaman. Ya, berarti hujan efektif berarti kan sebelum itu ya. Berarti hujan sampai dengan distribusi hujan jam-jaman dan hujan efektif. Itu sheet itu sudah terisi. Kalau satu kelompok ada yang belum mengisi, satu kelompok itu tidak boleh ikut UTS dan tidak ada susulan. Kalau alasannya karena tidak menyelesaikan tugas besar. Oke, jadi nanti sebelum UTS malamnya saya akan cek kelompok mana yang tidak belum selesai. Berarti batasnya sampai subuh ya, karena kan kita kuliahnya jam 7 pagi ya UTS-nya. Berarti saya harus mengoreksinya sebelum jam 7 kan gitu. Nanti batas maksimalnya itu sampai dengan subuh jam 4 subuh ya. Jam 4 subuh nanti saya akan cek nanti yang belum terisi, yang belum selesai saya akan umumkan tidak boleh ikut UTN. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup ya. Berarti sudah cukup jelas. Itu adalah materi terakhir dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan di UTS. Saya tutup untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang telat ke kampus ya. Jangan sampai satu lagi, saya tidak mau nanti mendapat info dari pengajar
Labcon apa sih tadi? Labcon Rancah, Bu. Perancah. Nah, dari dosen Labcon perancah, mahasiswanya pada telat karena habis kuliah online. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalian masih punya waktu 1 jam lebih untuk mempersiapkan diri untuk berangkat ke kampus ya. Oke, saya tutup perkuliahan pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.